Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Nulia dari kelas TIM RM22A. Di sini saya dari mata kuliah Professional Development dengan dosen pengampu Bapak Jack Ferdian Rusdi PhD dari Universitas Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber profesional terkait kecerdasan emosi, manajemen, stres, dan gagal goal setting dalam dunia kerja. Baik, sebelumnya Teteh terima kasih udah mau diwawancara sama saya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, pekerjaan, dan posisi saat ini. Aku namanya Nisa, untuk pekerjaannya content creator. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke sesi wawancaranya ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak nih, apa kecerdasan emosi di dunia kerja itu? Kecerdasan emosi itu adalah gimana kita bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi dalam dunia pekerjaan jangan sampai emosi kita itu bisa mempengaruhi kerja. Terus bagaimana sih cara kakak untuk mengenali emosi diri sendiri saat bekerja itu? Mengenali emosi? Iya. Kayaknya kalau emosi langsung kerasa gak sih pas bekerja. Misal kayak mood kita lagi jelek, atau misal kita lagi kesel sama rekan kerja, atau misal sama orang lain, itu pasti bakal langsung kerasa sih. Lalu, apa yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah pekerjaan? Kayak lagi bad mood atau ada pelanggan yang memang agak gimana? Cara mengendalikannya ya harus sabar. Nggak tahu lagi. Aku biasanya kalau misalnya lagi nggak bagus emosinya, ya sebisa mungkin harus tetap profesional. Karena kan orang lain nggak tahu ya kita emosinya sedang kayak gimana, dan bukan urusan mereka juga. Jadi ya sebisa mungkin ditahan untuk diri sendiri aja, jangan sampai mengganggu kerjaan orang lain. Untuk kakak sendiri, apakah pernah mengalami konflik sama pelanggan yang Rekan kerja? Iya. Kalau konflik gak secara langsung sih, mungkin kayak dari hati kali ya, maksudnya kayak dari suasana hati gitu. Misal lagi kesel kayak kok dia begitu sih, tapi ya namanya kerja kan, kita nggak mungkin sebisa mungkin gitu, tidak bisa dibesar-besarkan. Menurut kakak nih, faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi kondisi emosi di tempat kerja? Faktor apa aja yang mempengaruhi emosi di tempat kerja? Apa ya, kerjaan. Faktor pekerjaan, misal kayak kerjaannya belum beres, atau misal deadline-nya udah deket tapi kerjanya masih banyak, atau misal rekan kerjanya kurang bisa diajak kerja sama dengan baik gitu. Nah itu bisa mempengaruhi emosi kita, karena kayak yang asalnya mood kita bagus tapi karena orang lain atau misal karena kesalahan kita sendiri juga bisa bikin ya emosi kita jadi nggak stabil. Baik. Kita lanjut ke babak kedua ya, tentang manajemen stres. Selanjutnya, apakah kakak pernah mengalami stres gak dalam pekerjaan? Pernah, kemarin tuh baru banget. Kemarin itu di bulan Maret kemarin tuh aku agak hektik karena kekurangan orang. Kerjaan aku kekurangan orang, jadi kayak aku harus mengerjakan banyak hal sendiri, dan itu kayak bikin lumayan stres dan capek. Jadi kayak takut nggak keburu lah, takut nggak sesuai dan lain sebagainya, itu bikin stres kemarin. Terus bagaimana sih cara kakak mengetahui bahwa kakak itu sedang mengalami stres? Aku stres biasanya pusing. Jadi kalau misalnya aku kayak lemes, pusing gitu, berarti aku lagi stres. Kerasa nggak dampaknya itu apa sih dari efek stres kakak yang ini? Kerasa, apalagi kalau di kerjaan ya, kalau misalnya aku lagi stres pasti kayak kerjanya jadi lebih lama atau kayak gak maksimal gitu biasanya. Langkah apa sih yang biasanya dilakukan untuk mencegah stres atau penyebabnya itu? Langkah yang biasanya kalau aku lagi stres pasti aku hentikan dulu kerjaan gitu. Kayak aku kayak dijeda dulu gitu. Jangan aku nggak suka yang terlalu memaksakan juga kalau emang lagi stres. Nah kalau misalnya udah membaik nih suasana hatinya, suasana pikirannya, baru aku lanjut lagi. Ini pertanyaan terakhir untuk babak kedua, yaitu apakah ada tips atau kebiasaan khusus agar tetap produktif saat stres?
harus ada motivasi sih. Jadi kayak kita harus nge-set motivasi kita apa gitu. Karena kalau misalnya kita lagi stres nih, kayak aduh males banget sebenarnya, tapi kita ingat kita tuh punya tujuan, kita ada motivasi, ada target. Biasanya aku kayak gitu. Kita masih beberapa topik terakhir ya kak. Menurut kakak, bagaimana sih cara kakak menetapkan tujuan dalam karir? Menetapkan tujuan dalam karir, pertama kita pasti harus tahu dulu kita pengennya apa, kita karirnya pengen di mana, dan pasti kalau misalnya kayak gitu kita juga harus tahu skill kita tuh bagusnya di mana. Jadi itu bisa menentukan kita ke depannya mau kayak gimana. Kalau aku sih kayak gitu. Kakak sendiri punya target jangka panjang nggak atau jangka pendek apa? Pastilah kalau menurut aku menetapkan target jangka pendek ataupun jangka panjang itu penting banget, karena biar kita tuh nggak stuck di tempat gitu. Jadi kita nggak terlalu nyaman di posisi kita yang sekarang, tapi karena kita punya jangka pendek, tujuan jangka pendek atau jangka panjang, itu kita bisa tetap maju gitu, berkembang, bisa tumbuh gitu. Apa ada tips atau tutorial nggak dari kakak sendiri untuk menyusun langkah-langkah mencapai tujuan tersebut nggak? Kalau aku biasanya pertama, karena aku suka nulis ya, aku kan suka nulis, jadi apapun aku tulis, dan aku tuh kan pelupa orangnya. Jadi apapun aku tulis termasuk yang itu target jangka panjang lah atau jangka pendek itu biasanya aku tulis supaya ya tetap jadi patokan gitu. Kayak gitu sih. Ada tantangan tersendiri nggak dalam kayak ya buat mencapai target tersebut gitu? Tantangannya pasti waktu sama kesempatan, karena nggak semua punya kesempatan untuk misal nih kita punya tujuan kita pengen kayak gini, tapi nggak semua, tapi kesempatannya belum ada, jadi kayak terkendala di kesempatan sama di waktu, karena mungkin masih ada kesibukan atau hal lain yang harus dilakukan sehingga tujuan kita di jangka panjang itu belum terrealisasikan. Kalau cara kakak tetap konsisten atas motivasi kakak itu gimana sih? Cara tetap konsisten, pasang reminder. Jadi biasanya aku ya gitu kayak tadi, karena aku suka nulis, jadi aku tulis aku pengen ke depannya aku kayak gimana. Jadi itu sih yang biasanya tetap bikin aku termotivasi. Terakhir nih, ada nggak saran atau ya tips dari kakak untuk mahasiswa agar bisa mencapai karirnya dengan baik? Kalian harus, gak tau ya, aku takut salah juga, tapi dari yang aku rasain, sebelum lulus, mumpung kalian masih jadi mahasiswa, harus bisa mengenali diri sendiri, kalian maunya apa, terus kalian skillnya di mana. Kalau bisa itu dikembangin dari sekarang atau dilatih dari sekarang, karena itu akan berguna kalau misalnya nanti kalian kerja, jadi udah tahu mau kerjanya di mana. Baik kakak, terima kasih udah mau diwawancarai. Terima kasih kak. Sama-sama, terima kasih.